Sebelumnya Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf untuk waktunya. Saya minta waktu sekitar 10-15 menit untuk diseminasi praktek budaya positif. Sebelumnya, ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya dan Wakil Kepala Sekolah juga memberikan waktu tempat semuanya, dan serta Bapak Ibu Guru di sini yang sudah hadir dalam acara diseminasi praktek budaya positif. Maksudnya seperti apa? Jadi ini sebelumnya saya perkenalkan bahwa di dalam Dewan Guru Penggerak itu ada fasilitator, yaitu dengan Bapak Heri Kiswanto, kemudian pengajar praktik yaitu yang kemarin ke sini Pak Imam Herianto, serta Ibu Kasmiana sebagai kepala sekolah. Tujuan diseminasi ini yaitu membagi pemahaman apa yang saya dapatkan selama modul 1. Jadi di dalam Guru Penggerak itu ada 10 modul, tapi dibagi-bagi. Ini termasuk saya masuk ke modul ke-4, 1.4. Berarti masih ada 6 modul lagi yang harus diselesaikan. Ya, materinya itu tentang budaya positif. Ini mumpung masih mau masuk pelajaran ajaran baru, jadi nanti Bapak Ibu bisa memakai apa yang saya terapkan. Yang kedua yaitu mempersiapkan rencana implementasi. Nanti setelah saya diseminasi ini di kelas pun saya menggunakan atau mengimplementasikan materi ini di kelas saya. Terutama tadi saya alhamdulillah dapat wali kelas, jadi saya masih bisa memakainya nanti di kelas saya, dan Bapak Ibu pun bisa mengikutinya. Konsepnya sebenarnya untuk kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini ada poin-poinnya seperti ini. Ada meminta siswa untuk menjadi mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu intinya itu. Ini adalah filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi CGP itu ingin mengimplementasikan apa pemikiran Ki HD di dalam sekolah. Ini berpihak pada guru, meminta siswa untuk lebih aktif lagi, dan guru bisa berpihak pada komunitas. Ini tahapan bagiannya yaitu ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini alat bantunya berupa atap. Aset di sini yaitu sekolah sudah punya apa? Dari segi SDM-nya, sapras dan lain-lain untuk mendapatkan mimpi-mimpi tadi. Kemudian tantangannya itu yang harus dihadapi. Aksi yang seperti apa? Nanti saya tambahkan saat aja, atau mau sebelah mana? Bu Betty mungkin yang guru BK yang lebih paham. Kita tahu kok, satu aja ini saya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi kalau mungkin menurut saya kalau hukuman itu yang sifatnya tidak mendidik dan itu lebih ke bermain fisik. Contohnya anak bolos, nah itu kita langsung hukum, coba kamu lari keliling lapangan, nah itu lebih ke hukuman. Kalau konsekuensi itu mungkin lebih ke sanksi. Jadi di mana anak melakukan kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau restitusi apa ya? Dari Pak Eka banyak kesepakatan. Kalau restitusi itu mungkin kita membuat kesepakatan dulu. Jadi apabila contohnya seperti anak tidak diperbolehkan membawa HP, tapi anak tetap membawa HP, nah itu restitusinya untuk kita apa? Nah itu mungkin itu kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Eka, silakan. Mungkin saya tidak tahu apakah ini benar apa enggak. Yang saya ingat di PNS itu restitusi, jadi tetap mengarah kepada perbaikan murid oleh guru, tetapi itu berbentuk sebuah kesepakatan. Misalnya gini, anak-anak kita buat kesepakatan untuk kita ke depannya. Misalnya nanti yang tidak pikir gimana hukumannya anak-anak, atau kesepakatan bagaimana untuk yang pikir. Bapak yang kepikir berarti besoknya harus bayar kas 2.000.
Baik, itu adalah kesepakatan kita bersama ya. Silakan sekretaris ditulis. Iya, terima kasih. Kemudian kesepakatan berdua apalagi dan seterusnya. Nah, nanti kumpulan-kumpulan kesepakatan itu nantinya tidak akan satu terkesan hukuman, yang kedua itu adalah hasil kesepakatan bersama sehingga mereka menjalani itu dengan atas berdasar kesepakatan. Itu intinya institusi sebenarnya itu Pak Epul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Betty selaku Ibu Betty. Pernah mendengar prostitusi itu artinya ibu, RS itu artinya tempat lancuran. Prostitusi Bapak. Prostitusi itu Pak. Prostitusi namanya. Kalau ini restitusi. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bedanya gini. Oke, itu hanya istilah. Jadi kita bisa membedakan. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya mendadak. Kalau misalnya kita lihat siswa yang misalnya bajunya keluarkan langsung dihukum. Misalnya suruh bersihin kamar mandi dan lain-lain. Dan itu bisa membuat hati siswa itu terluka. Kenapa? Karena ada hukuman yang tidak membangun kalau menurut saya. Kemudian yang konsekuensi itu biasanya sifatnya terencana dan sudah disepakati. Nah, nanti kalau tidak ada atau mungkin ada pelanggaran, ya siswanya sudah paham. Misalnya tidak mengerjakan tugas tepat waktu, berarti hukumannya apa? Nah, yang diminta di sini Bapak Ibu untuk calon guru penggerak di sini itu bisa menginfluence mempengaruhi guru-guru yang di sini juga untuk melakukan restitusi. Seperti apa halnya? Yaitu menciptakan suatu kondisi siswa itu cooling down dulu, santai dulu kalau ada masalah, mungkin guru BK lebih paham. Setelah itu kita dengarkan curhatan dari anak itu, kemudian baru kita kasih tawaran. Kalau misalnya untuk memperbaiki masalah itu seperti apa dan gimana untuk tidak mengulanginya. Itu restitusi Bapak Ibu. Jadi suatu pilihan atau diskusi di sini. Kita sebagai guru harus bisa restitusi di sini. Dan tentunya ini sangat penting sekali bagi guru-guru, Bapak Ibu di sini juga bisa mengaplikasikannya ini. Tidak langsung dihukum kalau ada anak yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan lain-lain. Nah, ini contohnya murid akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan yang poin terakhir adalah murid akan mendapatkan atau penguatan karakter itu tadi dia paham dengan jati dirinya sendiri. Oh iya, tadi saya salah, saya minta maaf, kemudian saya harus mengerjakan tugas tepat waktu lagi dan tidak mengulanginya lagi. Itu intinya seperti itu. Ini contohnya. Nah, untuk hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Nah, itu wajib berarti kan. Kemudian kalau yang tadi konsekuensi itu menanyakan mampukah kamu melakukannya. Tadi kan sudah ada kesepakatan di awal. Yang terakhir itu apa yang kamu yakini. Restitusi itu di sini untuk memperbaiki masalah yang ada. Nah, ini untuk mumpung ajaran baru Bapak Ibu, saya harapkan nanti Bapak Ibu di kelas bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini penting sekali. Mumpung besok nanti kita masuk ke kelas baru masuk, langsung kesepakatan kelas di kelas, apa yang anak inginkan. Kemudian kita selaraskan, kemudian nanti jika ada pelanggaran mau seperti apa. Nah, ini ada diskusi di sini. Restitusi di sini. Kalau nggak mau ya kita nanti selaraskan, diskusi ya. Nah, ini segitiga restitusi itu yaitu pertama menstabilkan identitas tahapannya. Tadi cooling down dulu, siswanya itu dibuat santai dulu. Yang tadinya misalnya marah jambak-jambakan, biasanya perempuan masih marah dibawa ke BK pun ya Bapak Ibu. Setelah itu baru validasi tindakan. Nanya, tadi kenapa? Seperti apa? Kamu salah nggak kira-kira? Nanyain seperti itu. Kemudian yang terakhirnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Ini belajar analisis kasus. Saya contohkan. Ini Bapak Ibu tolong tebak. Ada sebagai gurunya di sini itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Masalahnya seperti ini. Di sini ada seorang siswa yang namanya Sabrina. Dia terburu-buru berangkat ke sekolah karena kesiangan dan tidak memakai sepatu warna hitam. Dia memakai warna coklat. Sehingga di situ ada seorang guru, Bapak Lukman, marah-marah dan minta penjelasan dari Sabrina. Sabrina minta maaf tapi tidak menerimanya. Sehingga Sabrina itu harus melepas sepatunya, dikumpulkan, kemudian dia tidak memakai sepatu seharian. Berarti kira-kira di sini gurunya itu sifatnya seperti apa? Penghukum. Ya, Bapak Ibu udah paham di sini. Kemudian yang kasusnya, ya ini hasilnya seperti ini. Analisisnya
Benar Bapak Ibu, tadi sifatnya penghukum, yaitu menggunakan kata-kata kasar. Tadi langsung minta dihukum. Kemudian yang kedua memberi hukuman. Hukuman di sini itu bisa fisik dan verbal. Hati-hati Bapak Ibu, karena yang verbal itu lebih bahaya daripada fisik. Nah di sini tetapi walaupun ada nilai kebajikannya, tetapi kurang bagus, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Kasus terakhir di sini itu ada Anto dan Dino. Di sini itu dia bermain di lapangan, tapi mereka ada perkelahian sehingga Dino emosi dan kontak fisik sehingga kancing yang ada pada Anto itu terlepas 3. Nah di situ langsung dibawa ke ruang kepala sekolah, namanya Ibu Suti. Kemudian Dino diminta keterangan tadi seperti apa permasalahannya dan dikasih tawaran apa yang akan kamu lakukan. Ternyata Dino memberi penawaran yaitu dilem saja Pak, atau dilem saja Bu. Itu karena tadi ada guru sama ibu kepala sekolahnya. Sedangkan ibu kepala sekolah langsung jawab, kalau dilem berarti gampang dilepas atau terlepas sendiri. Sehingga dikasih tawaran lagi, kira-kira seperti apa. Ya itu di situ Dino itu dikasih tawaran berarti harus latihan menjahit dengan Bapak Lukman. Sehingga setelah itu Dino belajar seharian, belajar menjahit dan memasang kancing tadi, sehingga terakhirnya itu si Dino itu bisa kembali lagi seperti semula, yaitu Dino dan Anto bercengkrama. Jadi di sini kasusnya kira-kira apa, sebagai apa? Teman, manajer, atau masalah atau penghukum? Manajer lah. Di situlah Bapak Ibu, kalau nanti ada suatu masalah nanti dihadapan ke depan, yang pertama poinnya, dia betul sekali ini sebagai manajer, karena kata kuncinya itu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid untuk menemukan solusinya serta untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Ini kesimpulannya yaitu manajer restitusi, yaitu membuat keyakinan kelas. Dan nanti selama beberapa selanjutnya pun nanti bisa punya gambaran ya kedepannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Punya contoh nggak keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya punya contoh?